Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Mempan RB, yaitu memelihara dan merawat peralatan operasional dan memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf, bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Sebuah instansi pemerintah memiliki 12 unit komputer kerja yang digunakan secara intensif setiap hari oleh petugas administrasi. Dalam 3 bulan terakhir, beberapa keluhan muncul terkait suara kipas terlalu keras dan unit sering hang. Anda ditugaskan untuk mengatur kegiatan pemeliharaan ringan. Apa langkah paling awal yang seharusnya Anda lakukan sebelum merencanakan perawatan? A. Menghapus file sampah dan aplikasi yang tidak terpakai pada masing-masing unit komputer. B. Membuka casing komputer untuk membersihkan komponen dalam menggunakan kuas dan blower. C. Mengumpulkan data keluhan dan mencatat riwayat pemakaian. D. Menghubungi teknisi eksternal untuk segera mengganti unit yang bermasalah. E. Menyebarkan form isian pemeriksaan mandiri ke setiap pengguna komputer. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengumpulkan data keluhan dan mencatat riwayat pemakaian. Karena langkah awal dalam pemeliharaan berdasarkan SKNI adalah melakukan pengumpulan data dan analisis awal terhadap kondisi dan riwayat penggunaan peralatan. Ini penting untuk menentukan tindakan pemeliharaan yang tepat, efisien, dan terukur. Soal nomor 2, mengapa pelaksanaan pemeliharaan rutin pada peralatan operasional seperti printer, scanner, dan mesin fotokopi wajib dilakukan secara berkala, meskipun alat tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kerusakan? A. Karena mengikuti jadwal pemeliharaan adalah bentuk kedisiplinan kerja. B. Supaya teknisi internal tetap mendapatkan beban kerja yang konsisten. C. Untuk menjaga performa optimal dan memperpanjang umur peralatan tersebut. D. Agar pengguna merasa bahwa petugas sarana bertanggung jawab. E. Karena biasanya peralatan akan rusak setelah digunakan selama 3 bulan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk menjaga performa optimal dan memperpanjang umur peralatan tersebut. Karena pemeliharaan preventif dilakukan bukan saat alat rusak, melainkan untuk mencegah kerusakan, mempertahankan efisiensi kerja alat, dan menghindari daunti layanan publik, sesuai dengan prinsip dasar perawatan yang diatur dalam SOP instansi dan SKKNI. Soal nomor 3. Berikut ini merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan rutin pada alat pendingin ruangan, kecuali A. Membersihkan filter udara secara berkala, B. Memeriksa arus listrik pada unit outdoor, C. Mengganti refrigeran jika kadar dinginnya menurun. D. Menyesuaikan arah tiupan angin. E. Memastikan tidak ada suara abnormal dari kipas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyesuaikan arah tiupan angin. Karena pengaturan arah tiupan angin adalah preferensi pengguna, bukan bagian dari kegiatan teknis pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas. Sementara opsi lainnya merupakan tindakan teknis yang masuk dalam SOP pemeliharaan AC. Soal nomor 4. Bagaimana seharusnya prosedur pencatatan hasil pemeliharaan dilakukan oleh seorang petugas layanan operasional setelah selesai melakukan pengecekan dan pembersihan pada seperangkat alat kantor? A. Mencatat ringkasan kegiatan secara lisan kepada kepala ruangan. B. Mengisi formulir laporan pemeriksaan lalu menyimpannya di ruang arsip. C. Menandai peralatan tersebut dengan label sudah dicek, tanpa laporan. D. Menyampaikan laporan pemeliharaan dalam bentuk tertulis sesuai SOP. E. Mengirim pesan teks singkat kepada atasan bahwa kegiatan telah selesai dilakukan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyampaikan laporan pemeliharaan dalam bentuk tertulis sesuai SOP. Karena seluruh hasil kegiatan pemeliharaan wajib dicatat secara formal dan dapat ditelusuri. Untuk tujuan akuntabilitas, audit, dan perencanaan pemeliharaan selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam SKKNI dan aturan layanan operasional. Soal nomor 5. Seorang staf operasional menemukan kipas ventilasi di ruang server berdebu tebal dan berisik, tetapi masih berfungsi. Apa tindakan yang paling tepat menurut prosedur pemeliharaan ringan? A. Mematikan kipas dan membiarkannya hingga teknisi datang. B. Membongkar unit kipas untuk mengganti motor penggeraknya. C. Membersihkan kipas dengan alat pembersih non-listrik dan mencatat kondisinya. D. Menunda tindakan dan menunggu perintah langsung dari kepala bagian. E. Membiarkan kipas menyala karena fungsinya masih berjalan normal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membersihkan kipas dengan alat pembersih non-listrik dan mencatat kondisinya. Karena dalam pemeliharaan ringan, petugas diperbolehkan melakukan tindakan pembersihan non-teknis dan dokumentasi awal, sedangkan penggantian komponen atau pembongkaran harus atas perintah teknisi atau pihak yang berwenang. Soal nomor 6.
Anda menjadwalkan pemeliharaan rutin pada seperangkat alat presentasi yang sering digunakan dalam rapat staf setiap minggu. Saat hari perawatan, ruangan sedang dipakai mendadak untuk rapat insidental. Apa langkah yang paling tepat sebagai petugas operasional? A. Membatalkan kegiatan pemeliharaan dan menjadwalkan ulang di minggu depan tanpa konfirmasi. B. Tetap melakukan pemeliharaan meskipun rapat berlangsung, agar jadwal tidak terganggu. C. Menghentikan rapat sejenak agar perawatan dilakukan sesuai jadwal. D. Melapor ke atasan untuk meminta instruksi dan segera menyusun jadwal pengganti. E. Melewatkan pemeliharaan alat presentasi dan menggantinya dengan alat lain di ruangan berbeda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melapor ke atasan untuk meminta instruksi dan segera menyusun jadwal pengganti. Karena perubahan situasi mendadak dalam lingkungan kerja operasional harus ditangani secara komunikatif dan sesuai prosedur koordinasi. Petugas tidak boleh mengambil keputusan sendiri yang bisa mengganggu aktivitas atau melewati tanggung jawab dokumentasi. Soal nomor 7, mengapa catatan hasil pemeliharaan peralatan harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik? A. Agar petugas pemeliharaan bisa membandingkan kualitas alat dari merek yang berbeda. B. Untuk bahan laporan akhir tahun yang hanya dibutuhkan sekali. C. Supaya pengguna alat tahu bahwa alat sudah dibersihkan. D. Untuk mendukung audit internal dan perencanaan pemeliharaan lanjutan. E. Agar petugas tidak dimarahi jika ada kerusakan mendadak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Untuk mendukung audit internal dan perencanaan pemeliharaan lanjutan. Karena dokumentasi pemeliharaan adalah bagian dari manajemen aset dan prosedur operasional dan berguna untuk pelacakan, evaluasi efektivitas perawatan, serta pemetaan kerusakan berulang untuk pengambilan keputusan ke depan. Soal nomor 8, berikut ini adalah langkah yang umumnya dilakukan dalam pemeliharaan ringan peralatan operasional, kecuali A. Pembersihan debu dari permukaan alat dan ruang ventilasi. B. Pemeriksaan fisik kelengkapan kabel dan konektor. C. Penggantian komponen internal mesin seperti motor dinamo. D. Pengecekan suara atau getaran yang tidak wajar saat alat digunakan. E. Melakukan uji coba fungsi dasar peralatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Penggantian komponen internal mesin seperti motor dinamo. Karena penggantian komponen internal adalah bagian dari perbaikan teknis atau pemeliharaan berat yang harus dilakukan oleh teknisi profesional. Pemeliharaan ringan hanya mencakup inspeksi, pembersihan, dan pengecekan sederhana. Soal nomor 9, bagaimana sebaiknya seorang pengelola layanan operasional menyikapi permintaan unit kerja agar pemeliharaan printer dilakukan di luar jadwal rutin yang telah ditetapkan karena mereka mengalami penurunan kualitas hasil cetak? A. Menolak permintaan karena tidak sesuai jadwal yang disepakati. B. Menjadwalkan ulang seluruh peralatan agar printer tersebut bisa diutamakan. C. Menyusun pemeliharaan tambahan sebagai bentuk tanggap darurat. D. Menyerahkan permintaan ke bagian teknisi tanpa memberikan tanggapan. E. Menyuruh pengguna membersihkan bagian dalam printer secara mandiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun pemeliharaan tambahan sebagai bentuk tanggap darurat. Karena pemeliharaan insidental atau tanggap darurat diperbolehkan dalam SOP jika kondisi alat mendesak untuk ditangani. Namun, tindakan tetap harus dicatat secara administratif agar tidak mengganggu sistem perencanaan dan pelaporan. Soal nomor 10, apa risiko utama jika pemeliharaan rutin pada alat-alat operasional tidak dilakukan secara konsisten? A. Peminjaman alat menjadi lebih rumit karena tidak terdata. B. Waktu kerja petugas operasional menjadi terlalu santai. C. Peralatan berisiko cepat rusak dan mengganggu layanan instansi. D. Semua kegiatan akan tetap berjalan lancar, hanya sedikit gangguan. E. Petugas tidak mendapatkan insentif karena tidak aktif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Peralatan berisiko cepat rusak dan mengganggu layanan instansi. Karena tidak adanya pemeliharaan rutin menyebabkan penurunan fungsi alat, meningkatnya kerusakan, dan akhirnya menghambat pelayanan publik yang bertentangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi kerja ASN teknis. Soal nomor 11, Anda melakukan pemeriksaan bulanan terhadap rak dokumen logam di ruang administrasi. Rak tampak stabil, tetapi ditemukan baut bawahnya mulai longgar dan sebagian besi menunjukkan karat halus. Apa tindakan terbaik sesuai prosedur pemeliharaan ringan? A. Melaporkan langsung ke teknisi dan tidak menyentuh rak agar tidak roboh. B. Membersihkan karat, merekatkan baut, dan mencatat tindakan dalam log pemeliharaan. C. Mengganti seluruh rak dengan yang baru agar tidak membahayakan pengguna. D. Membiarkan kondisi tersebut dan menjadwalkan ulang pemeriksaan dalam sebulan. E. Menandai bagian yang berkarat agar tidak digunakan oleh pegawai lain. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Membersihkan karat, merekatkan baut, dan mencatat tindakan dalam log pemeliharaan. Karena pemeliharaan ringan mencakup pembersihan dan penguatan struktur sederhana. Penanganan langsung dengan dokumentasi sesuai SOP mencegah kerusakan lanjut tanpa harus melibatkan teknisi jika tidak darurat. Soal nomor 12, mengapa dalam prosedur pemeliharaan, alat yang sudah dibersihkan dan dicek tetap perlu diuji fungsinya sebelum dikembalikan ke tempat semula? A. Agar pengguna merasa lebih percaya terhadap petugas pemeliharaan. B. Untuk memastikan alat tidak berubah tempat atau posisi penyimpanan. C. Untuk menjamin bahwa pembersihan tidak mengganggu fungsinya dan siap dipakai. D. Supaya pengguna alat bisa langsung melihat bahwa alat sudah diperbaiki. E. Karena setiap alat harus digunakan ulang setiap kali setelah dibersihkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk menjamin bahwa pembersihan tidak mengganggu fungsinya dan siap dipakai. Karena dalam praktik pemeliharaan, pengujian pasca perawatan diperlukan untuk memastikan tidak ada gangguan baru akibat proses perawatan, dan bahwa alat memang siap digunakan kembali sesuai standar pelayanan. Soal nomor 13, berikut ini merupakan tujuan utama dari membuat jadwal pemeliharaan peralatan secara berkala, kecuali A. Menyesuaikan kegiatan perawatan dengan waktu kerja teknisi. B. Mencegah kerusakan alat yang terjadi secara tiba-tiba. C. Menjaga umur pakai peralatan agar tahan lama. D. Memastikan layanan tetap berjalan lancar dengan dukungan alat yang terawat. E. Menghindari beban biaya besar akibat kerusakan mendadak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyesuaikan kegiatan perawatan dengan waktu kerja teknisi. Karena jadwal pemeliharaan dibuat berdasarkan siklus kerja alat dan kebutuhan operasional, bukan disesuaikan hanya dengan ketersediaan teknisi. Tujuan utamanya adalah menjamin keandalan peralatan mendukung layanan. Soal nomor 14, sebuah mesin laminasi kerap digunakan dalam pelayanan publik untuk membuat kartu identitas pengunjung. Petugas mendapati permukaannya berdebu dan rol pemanas meninggalkan noda. Apa tindakan awal pemeliharaan ringan yang harus dilakukan? A. Mengganti mesin dengan unit baru agar hasilnya bersih. B. Membersihkan debu luar dan mencatat hasilnya. C. Membongkar mesin untuk melihat kondisi kabel dalam. D. Membiarkan mesin hingga ada permintaan keluhan resmi dari pengguna. E. Menggunakan cairan pembersih keras agar noda cepat hilang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membersihkan debu luar dan mencatat hasilnya. Karena pemeliharaan ringan mencakup tindakan pembersihan komponen luar dan uji fungsi sederhana yang aman dilakukan oleh petugas layanan tanpa membongkar unit atau menggunakan bahan berisiko. Soal nomor 15, bagaimana tindakan yang tepat jika seorang petugas mendapati bahwa alat pemadam api ringan atau APAR di dekat ruang rapat sudah melewati masa inspeksi dan tekanan gasnya di bawah standar? A. Melepas APAR dari tempatnya dan membuangnya di gudang barang bekas. B. Memindahkan APAR ke lokasi lain yang jarang digunakan. C. Menyimpan APAR di loker pribadi agar tidak digunakan sembarangan. D. Membuka tabung untuk mengeluarkan sisa tekanan dan kemudian mengisi ulang. E. Mencatat kondisi APAR dan memberikan tanda tidak siap pakai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mencatat kondisi APAR dan memberikan tanda tidak siap pakai. Karena penanganan APAR masuk dalam kategori pemeliharaan keamanan, dan setiap APAR yang tidak layak harus diberi label, dilaporkan, dan tidak digunakan sesuai prosedur keselamatan kerja. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.